Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Opini Halal Institute. Setelah sekian lama kita tidak membuat ulasan analisa terkait masalah politik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terkait masalah pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada akhirnya KPU menetapkan 62 calon kepala daerah yang akan memperebutkan 18 tahta tertinggi sebagai pemimpin di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau kita lihat komposisi dan perimbangan, calon yang terbanyak itu berada di Kabupaten Buton. Jumlahnya 6, 5 calon itu ada di Kota Kendari, Bau-Bau dan Muna. Kemudian yang 4 calon itu ada di provinsi sendiri, Konsel, Konkep, Buton Selatan dan Buton Utara. 3 calon itu ada 4 daerah, Konawe, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Bombana. Kemudian ini yang tidak kalah seru, duel. Duel itu biasanya karena tidak ada pilihan lain jadi akan saling serang. Itu ada di Konawe Utara, Kolaka, Buton Tengah, Wakatobi. Dan calon yang paling sedikit itu ada di Muna Barat, satu pasang calon yang akan berhadapan dengan kota kosong. Ini satu-satunya kota kosong yang ada di pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di tingkat kabupaten. 62 pasang calon ini akan berkompetisi, bukan bertarung. Karena esensi pilkada itu sebenarnya adalah mencari dukungan terbesar dari masyarakat. Siapa yang bisa menghasilkan dukungan dan tingkat kepercayaan di tengah masyarakat, nah dialah yang akan meraup dukungan terbesar. 60 hari ini akan dijadikan ruang, waktu, dan media untuk mengkonsolidasikan semua program, visi, misi yang dimiliki. Tidak panjang waktu, namun ini akan dikelola dengan baik. Karena KPU itu menetapkan zonasi waktu pelaksanaan kampanye. Jadi kandidat dan tim tidak bisa semau hati untuk berkampanye kemudian melakukan pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Ada skemanya, ada aturannya, ada polanya. Kalau katakan ada yang berkampanye di luar jadwal, konsekuensinya diskualifikasi. Beberapa hari terakhir ke depan dan sampai November ini kita akan disajikan dengan berbagai fenomena isu. Nah, yang paling terkini ini baru-baru saja kami merilis hasil survei untuk 2 tingkat pemilihan kepala daerah. Yang pertama calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kedua calon wali kota Kendari. Ada yang hasilnya baik, namun beberapa di antaranya juga tidak maksimal. Survei sendiri sebenarnya menyajikan sebuah data kepada masyarakat secara luas yang disampaikan melalui konferensi pers untuk pengetahuan terhadap masyarakat bahwa calon yang dipilih itu ternyata peringkat 1 dari bawah atau tidak memuaskan harapan timnya. Atau kemudian ada yang berbahagia karena peringkatnya nomor 1 di antara semua orang yang disurvei. Perkara masalah nomor 1, 2, 3, 4 atau berikut yang lainnya, misal seperti provinsi ada peringkat pertama, ada peringkat keempat. Di Kota Kendari ada yang peringkat 1, ada yang peringkat 5. Ini masalah urutan yang dihasilkan dari kalkulasi statistika. Tidak mungkin nomor 1 ada 3 atau kemudian nomor 3-nya ada 2. Pasti masing-masing menempati posisinya sesuai dengan hasil survei yang dimiliki. Masalahnya kemudian hari ini survei itu menjadi bahan perdebatan. Lembaganya menyebarkan berita hoax lah. Dituduh lembaganya terafiliasi dengan pasangan calon tertentu. Bebas nilai. Semua orang bebas mengemukakan pandangannya. Bagi yang nomor 1 namanya disebutkan tentu bahagia. Bagi yang nomor berikutnya dianggap itu tidak menyenangkan. Tapi perkara survei ini sebenarnya adalah sebuah telaah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang potensi. Ingat, saya ulangi dan saya tegaskan, potensi, bukan hasil akhir. Hasil akhir itu ada di KPU tanggal 27 November. Kelak, semua orang melakukan prediksi. Lembaga survei melakukan prediksi, kita melakukan prediksi, tapi kan ada metodologinya, ada aturannya. Nah, kalaupun ternyata masih peringkatnya bawah, masyarakat sampaikan kepada calonnya, kerja yang benar, jangan tidur. Karena elektabilitas ini tidak bisa dihasilkan dengan tidur dan bermalas-malasan. Semua orang harus rajin. Kalau tidak rajin, Anda tidak akan dipilih. Artinya pada satu sesi di awal pertarungan dan di awal masa kampanye ini diberitakan tentang situasi yang terjadi dalam pemilihan. Apa kepentingan kita dengan hasil survei? Tentu ini kan peran serta yang diatur oleh undang-undang. Jadi lembaga survei itu dibolehkan untuk menyampaikan hasil jejak pendapat dia. Tapi pada masa kampanye, minggu tenang dilarang. Tidak dibolehkan lembaga survei menyampaikan hasil risetnya atau hasil surveinya pada minggu tenang. Dia bisa kena pidana. Namun, lazimnya hasil survei menjadi salah satu alat ukur, indikator untuk menilai kinerja pasangan calon tertentu. Jadi kalau belum kuat, belum bagus, ya harus meningkatkan konsolidasi. KPU memberikan ruang. Bawaslu akan mengawasi apakah prosesnya benar atau tidak. Itu dikembalikan kepada para penyelenggara. Namun, concern dari lembaga survei adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang calon-calon ini, siapa yang paling baik tingkat penerimaannya di tengah masyarakat. Sehingga misal saya ternyata calonnya itu nomor 3 atau paling bawah ini, saya bilanglah kepada calon saya, Anda kerja yang keras, konsolidasi di semua tempat, gerakan tim dengan baik. Jangan kemudian tiba-tiba menyalahkan orang lain hanya karena nilai yang jelek. Karena pun di hasil 27 November ada yang juara 1 dan ada yang juara terakhir. Nah, dibanding nanti ributnya di 27 November tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya ributnya sekarang. Siapa yang Anda jauhkan silakan pilih, tapi jangan bermusuhan karena berbeda
beda pilihan. Gunakan hak pilih, jangan golput, datang ke TPS di 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang paling baik. Demikian, sampai bertemu di opini HI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.